Nah, mata batin atau indera keenam ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang suka tirakat, Mas. Entah toh itu tirakate melek, ahli zikir, utawa orang-orang Jawa terdahulu. Bagi kebanyakan orang, ini biasanya dianggap hal yang mistis, Mas, klenik, tabu, dan lain sebagainya. Padahal setelah kita rasakan sendiri karena berdasarkan pengalaman dan terjadi berulang-ulang, lalu bisa disimpulkan sebenarnya ini merupakan suatu disiplin ilmu juga, Mas, ternyata. Nah, karena apa? Karena sebenarnya setiap orang itu sudah memiliki indera keenam sejak lahir, Mas. Atau kalau ahli spiritual lain itu menyebutnya dengan nama pineal gland atau kelenjar pinel. Nah, mata batin ini letaknya tepat berada di antara kedua alis mata kita. Nah, ini. Sampean pernah lihat biji pinus enggak, Mas? Nah, bentuknya itu persis mirip sekali dengan biji pinus dan ukurannya itu sangat kecil sekali. Sekitar 5 sampai 9 mili lah. Nah, kenapa sangat kecil? Karena ia merupakan sebuah kelenjar. Lah, terus karena setiap manusia itu sudah dianugerahi mata batin oleh Tuhan sejak lahir, jadi ini sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum dan bukan merupakan hal yang dirahasiakan lagi. Nah, jadi sebenarnya semua orang itu bisa, Mas, memanfaatkan mata batinnya sendiri. Nah, tentunya dengan tanda kutip ya, Mas, atau saya garis bawahi lah, asalkan tahu cara mengaktifkannya dan didorong dengan atas kesadaran dan kemauan atau tekad yang kuat, pasti insya Allah bisa. Nah, terus muncul pertanyaan, terus cara mengaktifkannya gimana? Nah, saya ibaratkan mata batin itu sebuah chip di kartu HP sampeyan, Mas. Mboto iku kuwi mau kartune sampeyan Telkomsel, M3 atau yang lainnya. Ketika kita tadi beli kartu dan kartu tadi masih baru atau gratis ya, Mas, isek saya gelanyar dan tidak akan sampai gunakan, maka langkah yang pertama adalah mengaktifkannya atau mengaktifasi lah kartu tersebut. Sampai sendiri pasti sudah tahu lah cara mengaktifkan kartu tersebut. Tentunya dengan cara prosedur yang benar. Ya, dibutuhkan kartu keluarga, dijimuk nike, utawa sebuah KTP lah. Jadi jika tidak mengaktifkan prosedur dengan baik, Mas, cara ngaktifin itu lek ora bener, ya saya yakin pasti akan gagal, nggak berfungsi dengan baik, atau trial error lah, somben diulanginnya iso, gagal ulanginnya iso. Nah, setelah aktivasi tadi selesai, Mas, maka kartu tersebut siap digunakan tuh. Nah, aktivasi itulah jika di dalam Nah, aktivasi itulah, Mas, jika di dalam spiritual itu merupakan nama atau alamat rohani kita. Lah terus gimana cara mengetahuinya? Nama atau alamat rohani awake dhewe. Biasanya itu dan yang saya lakukan dulu ya, Mas, ya. Itu dengan cara tirakat neton atau tirakat neptu lah, hari lahir sampean. Nah, karena di dalam neton atau hari lahir itu, Mas, ada rahasia jumlah vibrasi gelombang tertentu. Vibrasi itu getaran, Mas, atau gelombang energi. Nah, vibrasi itu kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti saja. Kita sekarang fokus di sini dulu, Mas. Misalnya sampean netonnya itu minggu legi. Nah, jika dijumlahkan, minggu itu bernilai 5, Mas. Dan legi itu nilainya juga 5, jadi ketemu kalau dijumlahin 10. Lalu artinya apa? Berarti minimal sampean harus mengaktifasi tirakat atau puasa itu selama 10 hari lamanya. Lah, jika ingin dampaknya itu atau manfaatnya sangat terasa betul, itu harus tirakat selama 40 hari, Mas. Nah, setelah sampai nanti berhasil dan tidak berhenti di tengah jalan, dan tentunya ada yang membimbing ya, Mas, ya, maka tinggal melakukan langkah selanjutnya. Tentunya tidak sampai di sini, Mas. Saya ibaratkan tinggal ngisi pulsa dulu, ya kan.
Tadi kan aktivasi kartunya wes. Nah, sekarang waktunya mengisi pulsa dulu. Nah, jika sudah sampai di titik ini Mas, maka tergantung kebutuhan yang akan sampai diinginkan. Sampai pingin kok ngisi pulsa nih, nelpon telung dino, seminggu, sebulan, nah itu terserah sampean. Sesuai kegunaan Mas ya. Atau kebutuhan sampai untuk internetan misalnya, ya sampai ngisi pulsa pakai data. Nah, perumpamaan itu tadi Mas. Nah, artinya apa? Pulsa tadi menjadi ibarat suatu amalan wirid kita. Jadi wirid itu sampean pasti sudah paham ya Mas ya. Wirid itu ndak ndak asal wiritan lah. Karena kalau sudah sampai di sini Mas, kita itu bermain dengan gelombang atau vibrasi spiritual jenenge. Nah, dan sesuai bilangan wirid tertentu. Contoh umpama lah. Contohnya wirid sampai ngamalin subhanallah sebanyak 1089 kali. Jadi Mas, jumlah 1089-nya itu merupakan alamat gelombangnya dan tidak boleh kurang, ya tidak boleh lebih. Jadi umpama kita ibaratkan energi vibrasi kamu pas waktu kita sedang nyetel radio ya, atau televisi umpama nih. Jika alamatnya yang kita tuju itu gelombang stasiun televisi nomor 9, ya harus kita pencet nomor 9. Lah, kalau lebih atau kurang, ya pasti sudah salah sasaran Mas. Nah, nanti terjadinya apa? Trial error. Tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, begitu juga dengan gelombang spiritual Mas. Dia itu harus pas. Karena apa? Karena setiap amalan wirid itu mempunyai alamat rahasia dan gelombang vibrasi. Salah satunya yaitu dengan gelombang tadi Mas, jumlahnya tadi loh. Nah, maka dari itu jumlahnya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus pas. Nah, setelah sukses dan berhasil melakukan amalan tadi Mas, maka tinggal langkah yang terakhir, yaitu kegunaan dan manfaatnya apa untuk diri kita sendiri. Atau bahkan nanti Mas, manfaatnya itu bisa buat keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Jadi Mas, kegunaan mata batin ini bukan justru menjadikan kita adigang atau adiguno, merasa kok sok tahu, sok pintar dan seterusnya. Atau untuk kesaktian-kesaktian yang lain Mas. Siapa tahu nih setelah merasa mata batinnya terbuka, nah terus merasa wis wis wah gitu ya, sudah merasa sakti lah atau yang lainnya. Padahal itu tadi baru permulaan. Nah, justru orang yang mata batinnya itu sudah terbuka, malah ia bersikapnya itu lembah mana Mas, merasa rendah hati. Dan cirinya itu jika mata batin seorang sudah aktif, biasanya yaitu dianya tuh suka menyendiri, pendiam dan tidak banyak bicara, kecuali ketika bersangkutan dengan hal-hal tertentu ya Mas ya. Misalnya ketika bertemu dengan sahabat-sahabat, saudara, atau bersangkutan dengan hal pekerjaan, iku wis lain lagi. Cara menyikapinya lain lagi. Nah, adapun ciri yang lainnya, ketika mata batin seorang itu mau nembe aktif Mas, atau baru aktif, itu di sekitaran kepala depan Mas, tepatnya di tengah-tengah kedua alis tadi ya, itu terasa berat Mas biasanya, bahkan sampai terasa pusing. Nah, biasanya kejadian itu tadi Mas, pertanda mata batin kita sudah siap bekerja dengan baik. Nah, itu Mas, beda-beda setiap orangnya. Ada yang ngerasa pusing atau sakit beratnya itu selama 3 hari, ada yang seminggu, 2 minggu. Lah, itu salah satu cirinya. Nah, dan pastinya orang yang mata batin itu sudah terbuka, biasanya itu lumayan cerdas Mas orangnya itu. Dan wawasannya luas, berada di atas rata-rata yang lainnya. Karena apa? Orang yang selalu memanfaatkan mata batine dalam kehidupan sehari-hari itu tadi sering mendapatkan ilham atau intuisi ataupun bahkan petunjuk ilahiyah Mas, dalam segi spiritual ya. Nah, contoh kita sedang berada dalam sebuah organisasi ya. Nah, umpama nih ada kisah Mas, kemarin tuh ada cerita dulu ketika dia ngerintis bareng-bareng ya. Awal mula ngerintis bareng di organisasi lah ya, tidak saya sebutkan organisasi apa.
Nah, setelah sekian puluh tahun dan sekarang jadi tambah rame, lalu tiba-tiba dia merasakan ada gelombang atau vibrasi yang negatif di dalam lingkungannya. Nah ya, kalau sudah terjadi seperti itu Mas, ya kita diam saja, kita pendam sendiri. Itu sudah hal yang biasa dalam sebuah komunitas Mas. Semakin banyak anggota, maka semakin banyak perbedaan pendapat. Itu tidak bisa dipungkiri Mas. Nah, tapi jika masalahnya itu mendesak sekali dan lebih spesifik ya, kok mengganggu sekali, itu prinsip harus bertindak. Umpama keberadaan kita di situ kok kita merasakan aneh gitu, ketika kita berkumpul malah sebagai penghalang bagi yang lain. Nah, gelombang-gelombang seperti itu sampai sebenarnya dengan kita, atau kita dianggap akan merebut posisi atau pengaruh Mas, pengaruh orang tertentu ya. Ketika sudah terjadi seperti itu, kita dianggap merebut posisi dan merebut suatu pengaruh, ya kita wajib ngalah Mas. Nyingkir sauntoro atau nyingkir sebentar. Kita jangan berhubungan dulu dengan komunitas itu. Karena apa? Rebutan posisi dan pengaruh itu seburuk-buruknya orang Mas. Karena apa? Tidak ada untungnya. Ibarat kita merebutkan sesuatu yang tidak ada. Lihat toh, karuan kalau rebutan galengan di sawah atau rebutan batas tanah lah bahasanya, itu juga lebih kelihatan, lebih jelas apa yang direbutkan. Lah ini tidak jelas Mas apa yang diperebutkan. Lah salah kalau sampai berlarut-larut, kalau tidak ada yang mengalah, malah akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Lah pertanyaannya, mau sampai kapan kok terus begini? Sampai kita mendapatkan petunjuk dari Allah Mas. Petunjuknya gimana, nanti hasilnya gimana, lalu kita baru bertindak. Nah ini ada cerita nih Mas. Nah, dulu sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Tapi nyuwun sewu ya Mas, ini kita hanya sharing nih, bukan kok sok pengen tahu, sok ngasih tahu, enggak. Kita hanya sharing saja, berbagi pengalaman lah. Tepatnya pada tahun 2010 Mas, pineal gland atau mata batin saya itu aktif. Tentunya waktu itu saya bingung sekali Mas, bingung kok ketika menghadapi kejadian yang tidak masuk akal lah, di luar logika. Awal-awalnya itu bingung, tapi setelah diteliti, oh ternyata ini toh gitu. Misal ketika kita berada di tempat yang baru ya, dan kita bermalam, entah itu di rumah teman, di kosan, di kampus, dan tempat-tempat yang pertama lah, tempat yang paling pertama kali kita kunjungi di situ. Ketika mata batin kita baru aktif Mas, itu biasanya kita merasakan getaran-getaran gelombang yang berbeda dari setiap tempat Mas. Tapi sayang, karena baru permulaan, lah kita jadi bingung, tidak bisa membaca arti gelombang tadi itu apa. Lah uniknya nanti itu Mas, di saat kita hendak mau tidur malam ya, tentunya masih di tempat tadi Mas ya, tempat yang baru ya. Pas ketika akan tidur itu kan kita mengalami atau melewati 4 jenis gelombang nih. Mas ya, sebenarnya kita ketika mau tidur itu melewati 4 gelombang, yaitu gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Nah di saat ketika detik atau menitnya lah ya, pada waktu itu proses tidur kita melewati yang namanya gelombang alfa. Nah perlu diketahui Mas, gelombang alfa ini memiliki frekuensi 8 sampai 12 Hz lah sekitaran. Nah gelombang ini umumnya ditemukan pada orang-orang yang setengah terjaga lah Mas, seperti orang yang sedang relaksasi atau pas waktu meditasi lah, sama gelombangnya ini. Nah kalau orang Jawa itu bilangnya tidur ayam lah, atau isi riep-riep gitu. Nah ketika mata batin kita aktif dan kita berada di posisi gelombang ini, kita bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang belum kenal dengan kita. Nah, ibaratnya bahasa Jawa ini orang kawong lah, belum pernah ketemu sama sekali. Nah yang lebih sering itu ketika berkomunikasi dengan gelombang jin Mas, tiba-tiba nanti kita dihadapkan atau bahkan kita bertemu dan itu bisa ngobrol Mas, ngobrol bareng kayak gini, bisa ngobrol dengan mereka. Ya kalau jin di tempat itu kan baik Mas ya, umpomo ketika itu kebetulan ya
Ini ada dua kejadian. Yang pertama itu jinnya itu baik, dan tempat yang lain itu energinya jelek lah energinya. Nah ini kebetulan ini jinnya baik. Nah kalau jinnya di tempat itu baik, kita diajak kenalan mas, baik-baik. Biasanya itu satu keluarga atau dia sendiri. Nanti dikasih tahu namanya dia siapa, dikenalin mas, ini anaknya, ini cucunya, dan ditunjukkan rumahnya di sini, di situ. Lalu biasanya ini kita dipersilakan, monggo pinarak, monggo mampir, dipersilakan. Pokoknya sangat santun sekali mas sikapnya, itu layaknya sikap manusia biasa lah. Nah selanjutnya apa? Kalau di tempat itu energinya buruk mas, atau beda lagi mas ceritanya. Nah suatu ketika saya itu nginep mas, ini yang berada di tempat gelombang negatif ya, energinya buruk nih tempatnya. Atau main di kos-kosan temen karena dia minta untuk ditemani, karena itu pas akhir bulan. Jadi teman-teman kuliahnya itu pada waktu itu pada pulang semua. Lah di situ saya sengaja mas ambil posisi tidur di pojokan kamar, karena saya merasa aneh, gelombangnya vibrasiku kayak kerasa beda aja mas, negatif gitu. Hawanya itu perindang terus. Nah bener aja mas, ketika malamnya pas di tengah riap-riap lah, ketika mau tidur ya, tadi yang datang bukan sebuah keluarga lagi mas, itu malah ratusan jumlahnya. Sampai perasaan saya di tempat kamar itu rame sesek penuh. Lah dengan bentuknya itu aneh-aneh, kecil-kecil, buahnya itu hitam semua. Nah perasaan saya di situ, saya dikerjain mas, caranya dijahili lah. Bahasanya itu saya tuh digotong-gotong perasaan kesana kemari. Lah terus perasaan saya di situ, saya tuh marah mas, jengkel lah itu dengan kelakuan mereka itu, kurang ajar banget gitu. Nah ketika posisi saya dikeroyok gitu mas, pokoknya saya berusaha bangun, lalu adu kekuatan ya dengan mereka yang sebanyak itu, saya sendiri tuh perasaan. Nah dan itu seru mas, uniknya sekali lagi pokoknya. Kalau sampean pernah lihat film-film kolosal lah di Indosiar ya, kurang lebih kayak gitu. Perasaan di tangan itu atau di badan kita ini muncul cahaya energi gitu ya, lalu kita menghantam mereka sekuatnya gitu, sampai energi itu hantam mereka itu, dan kelihatan banget energinya, cahaya itu sampai mereka itu kocar-kacir. Nah dari situ langsung saya sadar, lalu saya bangunin teman saya itu, lalu saya bilangin, tahun ngarep wis rasa kosan di sini, pindah aja kosannya gitu. Nah terus ada lagi nih mas, waktu itu saya belum berumah tangga ya masih berdekatan lah, sekitar 9 tahunan yang lalu. Saya kan punya calon ya mas. Nah dan itu juga kebetulan wong dewe, tapi jarak kami itu jauhan. Saya posisinya di Sumatera Selatan, beliau itu di kota Metro Lampung. Nah tiba-tiba waktu istirahat siang hari lah ya, karena saya kecapean, karena kegiatannya padat sekali waktu itu, sekitar jam 1-an lah, duduk senderan sambil istirahat lah ya, itu saya sambil merem. Nah di situ saya melihat dia itu mas, calon saya itu sedang melakukan hal-hal yang nggak pantas saya ceritakan lah pokoknya. Nah lalu seketika saya mendapatkan gambaran seperti itu. Lah terus saya ambil telepon, lalu saya telepon tapi tidak diangkat. Lah karena tadi di telepon tidak diangkat-angkat sampai puluhan kali mas. Nah lalu saya SMS itu, SMS-nya gini, ya udah kalau ndak mau jujur ya ndak apa-apa, saya tahu sampai sedang melakukan hal ini, hubungan kita sampai segini wah, dan kita ndak jadi nikah. Nah singkat cerita ya mas ya. Lah terus malam harinya dia baru nelpon balik saya mas, dia tanya siapa yang ngasih tahu. Nah terus terus dia jujur dengan saya, dia minta maaf, dan akhirnya nih dia mengakui kesalahannya, dia cerita melakukan hal ini. Lah tapi ada satu, dia minta syarat, tapi sebelum sudahan lah caranya berakhirnya mas ya, dia minta tolong kasih tahu siapa yang ngasih tahu saya gitu kan. Nah, terus tidak saya jawab, saya biarin aja, lalu kita selesaikan permasalahannya
pas waktu ketemu mas. Nah itu soal mas ya. Banyak mas cerita-cerita dan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal itu, tapi tidak mungkin ya kita ceritakan di sini. Lah lalu kesimpulannya apa mas? Kesimpulan dan hikmah setelah mata batin kita itu aktif. Lah hikmahnya nanti mas tergantung individu masing-masing. Nah kalau secara pengalaman pribadi mas ya, hikmahnya nanti setelah kita berkeluarga mas, itu sangat terasa sekali dampak dan manfaatnya. Nah tentunya untuk di bidang kerezekian mas, biasanya tuh kita sering diberi intuisi, terus kita tuh punya intuisi atau bahasanya itu atau gelombang energi lah gitu. Itu tajam mas gelombangnya itu, jadi bisa kita gunakan dalam ketika kita sudah berumah tangga nanti ya. Contohnya ketika setiap menghadapi masalah kita selalu hidup itu ketika itu enjoy mas ya. Yang pasti lebih percaya diri ketika menghadapi dengan siapapun. Nah contoh dalam bisnis mas, atau usaha lah ya, atau dalam hal pekerjaan, ketika menghadapi kesulitan itu bisa menyelesaikan dengan baik mas. Usaha dan pekerjaan itu selalu dipermudah oleh Tuhan, seperti mendapatkan bimbingan dan intuisi-intuisinya itu lebih tajam. Nah, karena apa? Karena kita ketika sudah sampai sini, kita bisa merasakan gelombang-gelombang yang sifatnya itu hanya bisa ditangkap oleh pineal gland tadi mas, atau gelombang spiritual tadi. Nah jadi intinya mas, energi spiritual tadi itu kita gunakan, kita fokuskan buat kesejahteraan rumah tangga kita mas, bukan malah untuk dipamerkan dengan orang lain atau dan lain sebagainya lah. Nah itu saja mas ya, kita sambung nanti di lain waktu. Nah mungkin itu dulu mas, ketika ada kekeliruan atau tutur kata yang tidak sesuai di hati sampean, saya minta maaf. Dan jika ada pertanyaan monggo silahkan komen di bawah mas. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.